di sebuah desa terpencil, hidup seorang ustadz sederhana yang disegani karena kesalahannya. Namun, siapa sangka ia menyimpan rahasia kelam masa lalunya sebagai dukun sakti yang pernah bersahabat dengan jin. Saat Pak Lurah terjerat pesugihan dan memanggil jin haus tumbal bernama Kalasrenggi, ketenangan desa hancur. Lebih mencekam lagi, jin itu jatuh cinta pada anak gadis sang ustadz, menuntut nyawa sebagai ganti. Pak Karim, sang ustadz, dipaksa membuka kembali masa lalu kelam yang telah ia kubur dalam-dalam. Inilah kisah pertarungan iman melawan kegelapan, fitnah, dan godaan jin pesugihan. Rahasia ustadz sederhana, mantan dukun yang kembali bertarung dengan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu jauh di dari komentar hiruk ya, pikuk kota, agar kelak kita berdirilah mendapatkan sebuah musola syafaat di kecil di akhirat tepi nanti. persawahan. Amin. Desa itu tampak tenteram dari luar, dengan sawah menghampar luas, pepohonan bambu yang berderet di pinggir jalan tanah, serta suara jangkrik yang setiap malam menjadi musik alami. Namun di balik ketenangan itu, ada cerita lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Cerita tentang seorang ustadz sederhana, Ustadz Karim, yang menyimpan masa lalu kelam yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Ustadz Karim dikenal masyarakat sebagai sosok yang ramah dan penuh kesabaran. Pakaiannya sederhana, sarung kotak-kotak yang sudah mulai pudar warnanya, baju koko putih dengan beberapa tambalan di lengan, dan peci hitam yang selalu melekat di kepalanya. Rumahnya pun tak besar, hanya rumah panggung kayu dengan dinding papan, terletak di dekat sungai kecil yang airnya selalu mengalir jernih. Bersama istrinya, Bu Siti, dan dua anaknya, Hasan dan Salma, Karim hidup dengan sangat sederhana. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, ia sudah berada di musola untuk mengumandangkan adzan. Anak-anak desa sering belajar mengaji padanya, dan ia tak pernah meminta bayaran. Semua orang menaruh hormat. Mereka percaya, Ustadz Karim adalah orang alim yang bersih hatinya, seorang panutan sejati. Tak ada yang menyangka, di balik ketenangan wajahnya, ia menyimpan dosa masa lalu yang tak bisa ia hapus. Bertahun-tahun silam, sebelum menjadi ustadz, Karim pernah dikenal dengan nama Ki Jaya Kelapa, seorang dukun sakti yang disegani di 3 kecamatan. Ia muda, tampan, namun haus kekuasaan. Orang datang padanya untuk berbagai urusan, mencari kekayaan, pesugihan, santet, hingga perebutan jabatan. Ia tidak pernah menolak. Dengan kemampuan ilmu hitamnya, ia mampu memanggil makhluk gaib dan menundukkan mereka. Di antara semua makhluk yang pernah ia kuasai, ada satu yang paling berbahaya, jin Kalasrenggi, makhluk haus darah yang konon hanya bisa dipanggil oleh dukun yang rela mengorbankan nyawa manusia. Jin itu bertubuh tinggi, bersisik hitam mengkilap seperti sisik ular, bermata merah menyala, dan lidahnya bercabang panjang. Kalasrenggi adalah simbol kekuatan dan juga malapetaka. Sekali jin itu dilepaskan, ia tak akan pernah puas sebelum mencicipi darah manusia sebagai tumbalnya. Pada masa mudanya, Karim bersekutu dengan jin itu untuk menundukkan banyak orang. Kekayaannya datang seketika, wibawanya tak tertandingi. Namun bersamaan dengan itu, rasa bersalah mulai menumpuk. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah korban yang menjadi tumbal menghantui tidurnya. Hingga pada suatu titik, hatinya luluh ketika ia bertemu seorang perempuan bernama Siti, gadis desa yang polos dan taat agama. Dari Siti, Karim belajar tentang taubat dan jalan kebenaran. Ia memutuskan meninggalkan dunia perdukunan, menanggalkan nama Ki Jaya Kelapa, dan menggantinya dengan nama barunya, Ustadz Karim. Namun, ilmu hitam yang pernah ia pelajari tak pernah benar-benar hilang. Seperti bekas luka yang tersisa di tubuh, ia masih membekas dalam batin Karim. Jin Kalasrenggi pun tak pernah benar-benar pergi. Ikatan antara tuan dan peliharaannya masih ada, meski Karim berusaha mengubur kitab-kitab dan rajah kuno yang dulu menjadi sumber kekuatannya. Ia menaruhnya dalam sebuah peti besi, mengikatnya dengan doa, lalu menenggelamkannya ke dasar sumur belakang rumah. Selama bertahun-tahun, hidup Karim tenang. Ia menjadi ustadz desa, membimbing anak-anak mengaji, memberi nasihat pada warga, dan menjadi tempat masyarakat berkeluh kesah. Namun, ketenangan itu mulai retak ketika hal-hal aneh mulai terjadi di rumahnya. Awalnya hanya suara-suara kecil di malam hari. Pintu kayu rumah Karim berderit sendiri, meski terkunci rapat. Kain jemuran sering jatuh padahal angin tak berhembus. Hasan, anak laki-lakinya yang baru berusia 10 tahun, pernah mengaku melihat bayangan tinggi berdiri di belakang rumah. "Ayah, tadi ada orang besar sekali, matanya merah," kata Hasan gemetar.
Karim menenangkan anaknya, menganggap itu hanya mimpi. Namun, di dalam hatinya, ia mulai resah. Gangguan semakin menjadi-jadi. Salma, anak gadisnya yang berusia 16 tahun, mulai sering sakit-sakitan. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat, dan ia sering terbangun tengah malam sambil menangis ketakutan. "Ayah, ada yang bisikin aku, dia bilang aku miliknya," ucap Salma dengan suara bergetar. Karim tertegun. Bisikan itu terlalu akrab di telinganya. Itu adalah gaya Kalasrenggi, jin yang dulu pernah ia ikat dengan darah. Sejak malam itu, Karim sadar, masa lalunya tidak benar-benar mati. Jin Kalasrenggi telah kembali, dan kali ini bukan sekadar menuntut tumbal biasa. Ia datang untuk anak gadisnya. Karim duduk termenung di serambi rumah, menatap pekarangan yang diterangi cahaya bulan. Wajahnya muram, matanya sayu, dan jemarinya meremas tasbih dengan keras. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah ini balasan dari masa lalu yang kelam? Apakah aku harus membuka lagi pintu gelap itu demi melindungi keluargaku? Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri dengan doa. Namun, doa itu seolah tertahan, karena di dalam hatinya ia tahu, lawannya kali ini bukan sekadar makhluk gaib biasa. Ini adalah Kalasrenggi, jin yang pernah ia beri jalan masuk ke dunia manusia. Jin yang sekarang mengincar darah anaknya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Karim merasakan hawa dingin menusuk yang hanya ia kenali dari satu makhluk. Kalasrenggi sedang mengintainya di kegelapan. Desa Sukamendung yang tampak tentram sebenarnya dipimpin oleh seorang lurah yang syarat ambisi bernama Pak Wiryo. Bagi masyarakat, ia dikenal sebagai sosok yang dermawan, pandai berbicara, dan selalu tampil meyakinkan di depan warga. Namun, di balik senyum ramah dan sikap baiknya, Wiryo menyimpan rahasia kelam yang jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan siapapun. Wiryo sudah menjabat lurah selama 3 periode berturut-turut, tanpa pernah sekalipun mendapat penentangan berarti. Banyak warga percaya, harisma dan wibawanya yang membuat ia tetap bertahan. Padahal, semua itu bukan semata karena kecakapannya. Di balik kursi lurah yang ia duduki, ada perjanjian berdarah dengan makhluk gaib, perjanjian dengan jin Kalasrenggi, yang sama dengan makhluk yang dulu pernah dipanggil oleh Ustadz Karim semasa menjadi Ki Jaya Kelapa. Keserakahan Wiryo berawal dari ketakutan. Ia berasal dari keluarga biasa yang tak memiliki harta, bahkan ketika pertama kali mencalonkan diri sebagai lurah, ia nyaris kalah. Malam sebelum pemilihan, ia bertemu seorang dukun tua dari luar desa. Dukun itu memperkenalkan ritual pesugihan yang menjanjikan kekuasaan, kekayaan, dan wibawa tanpa batas. Syaratnya hanya satu, tumbal manusia setiap tahun, darah segar untuk jin Kalasrenggi. Wiryo yang saat itu diliputi rasa takut kalah langsung tergoda. Ia rela melakukan apapun. Sejak itulah ia menjalani ritual mengerikan di hutan bambu sebelah timur desa, di sebuah sumur tua yang diakini sebagai pintu masuk dunia gaib. Ia menorehkan darah dari jarinya, menandatangani perjanjian dengan Kalasrenggi. Maka dimulailah perjalanan kelamnya. Selama bertahun-tahun, setiap kali warga desa ada yang hilang, orang-orang hanya menganggapnya sebagai musibah biasa, terseret arus sungai, diculik perampok, atau tersesat di hutan. Padahal, sebagian besar dari mereka menjadi tumbal pesugihan Pak Wiryo. Ia menyerahkan mereka ke sumur tua, tubuh mereka lenyap tanpa jejak, sementara kekuasaan dan hartanya semakin kokoh. Namun, perjanjian dengan makhluk gaib tak pernah abadi. Kalasrenggi adalah jin yang rakus. Ia selalu menuntut lebih. Semakin lama, tumbal yang diberikan Wiryo terasa tak cukup. Jin itu mulai menunjukkan keinginan lain. Pada suatu malam, ketika Wiryo melakukan ritual di sumur tua, suara Kalasrenggi terdengar jauh lebih mengerikan daripada biasanya. "Aku muak dengan darah orang tak berarti. Aku ingin sesuatu yang lebih. Aku ingin Salma, putri Ustadz Karim." Wiryo terperanjat. Ia tidak menduga jin itu berani menyebut nama anak gadis Ustadz desa. Ia tahu, Karim bukan orang biasa. Meski semua orang mengenalnya sebagai Ustadz sederhana, Wiryo masih ingat masa mudanya ketika Karim dikenal sebagai Ki Jaya Kelapa, dukun sakti yang disegani. Masyarakat mungkin lupa, tapi Wiryo masih mengingat dengan jelas betapa nama itu dulu membuat banyak orang gemetar. Wiryo mencoba menawar. "Tuan Kalasrenggi, bukankah selama ini aku telah memberimu tumbal? Bukankah darah mereka cukup untukmu?" Namun, suara bergema dari dalam sumur menjawab dengan tawa menggelegar. "Tidak cukup. Salma berbeda. Aku menginginkan dia, atau kau yang akan jadi gantinya. Ingat perjanjian kita, darahmu adalah pengganti jika kau gagal menepati janji." Malam itu, tubuh Wiryo gemetar hebat.
Ia sadar, posisinya semakin sulit. Jika ia menolak, ia sendiri akan menjadi mangsa Kalasrenggi. Namun jika ia setuju, itu berarti ia harus menghadapi Karim, orang yang tahu betul bagaimana cara menaklukkan jin itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Wiryo mulai memperhatikan gerak-gerik keluarga Karim. Ia memperhatikan dari kejauhan ketika Salma pergi menimba air di sungai. Tatapan matanya penuh perhitungan. Ia menyuruh orang kepercayaannya mengintai rumah Karim, mencari celah untuk melemahkan keluarga itu. Bahkan, diam-diam ia memanggil seorang dukun muda bernama Ki Dharma untuk menebar santet ke rumah Karim, berharap bisa membuat keluarga itu sakit-sakitan agar Salma mudah direnggut. Namun, semua upaya itu justru menimbulkan tanda-tanda ganjil. Rumah Karim mulai diteror dengan lebih keras. Pintu rumah yang sebelumnya hanya berderit kini bergetar keras seolah dihantam angin badai. Malam-malam, suara tangisan perempuan terdengar di halaman. Salma yang awalnya hanya sakit-sakitan mulai mendapat luka lebam misterius di tubuhnya. Seakan-akan ada cengkeraman makhluk tak kasat mata yang terus membekas di kulitnya. Wiryo menyadari, Kalasrenggi sudah tak sabar lagi. Jin itu tidak menunggu ia menyerahkan Salma, melainkan mulai bergerak sendiri untuk mengambilnya. Hal itu membuat Wiryo semakin gelisah, sebab ia takut kehilangan kendali atas jin peliharaannya. Jika jin itu benar-benar lepas, bukan hanya keluarga Karim yang terancam, melainkan seluruh desa Sukamendung. Sementara itu, Karim yang awalnya masih berusaha menutupi rahasia masa lalunya, kini mulai mencurigai keterlibatan lurah desa. Ia merasakan adanya aroma pesugihan yang familiar. Bau kemenyan bercampur darah ayam hitam kadang tercium samar di sekitar pekarangan rumahnya. Bau itu hanya bisa diciptakan oleh ritual pesugihan tingkat tinggi. Karim duduk termenung lama di beranda musola setelah sholat Isya, wajahnya muram. Ia mulai menyadari, ancaman yang datang pada keluarganya bukan sekadar balasan dari masa lalunya, melainkan ada orang lain yang dengan sengaja melepaskan Kalasrenggi kembali ke desa. Orang itu tak lain adalah Pak Wiryo. Namun, mengungkap kebenaran itu bukan perkara mudah. Wiryo punya pengaruh besar. Semua orang percaya padanya. Jika Karim menuduh tanpa bukti, justru dirinya yang akan dicap gila. Ia hanya bisa menahan amarah, sambil diam-diam bersiap menghadapi serangan gaib yang semakin hari semakin kuat. Malam itu, ketika Salma kembali terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar, ia berkata lirih, "Ayah, dia memanggilku lagi," katanya, "aku sudah jadi miliknya." Karim memeluk putrinya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia bertekad, apapun yang terjadi, ia tak akan membiarkan anaknya direnggut. Namun, satu hal yang ia sadari, untuk melawan Kalasrenggi, ia mungkin harus kembali membuka pintu masa lalu yang sudah lama ia kubur. Sejak malam ketika bisikan aneh itu menyentuh telinga Salma, anak gadis Ustadz Karim, keadaan rumah panggung sederhana keluarga itu berubah drastis. Rumah yang biasanya hangat dengan canda tawa kini menjadi penuh kecemasan. Bu Siti, istrinya, hampir setiap malam terjaga sambil duduk di samping ranjang putrinya. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur, dan bibirnya terus bergetar melantunkan doa agar Salma dilindungi. Gangguan pertama memang tampak sepele, suara-suara asing, pintu yang berderit, atau jemuran yang jatuh tanpa sebab. Tapi semakin hari, semua itu berkembang menjadi sesuatu yang nyata dan mengerikan. Salma sering terbangun di tengah malam dengan tubuh menggigil, lalu menjerit ketakutan sambil menutup telinganya. Ia berkata ada suara seorang laki-laki yang berbisik di dekat kupingnya, menyebut namanya dengan nada mesra tapi mencekam. "Salma, kau milikku," begitu lirih suara itu terdengar. Yang membuat keadaan semakin aneh, setiap kali Salma mengadu pada ayahnya, ia menunjukkan bekas biru di lengan atau pundaknya. Luka itu bentuknya seperti bekas jari panjang yang menekan kuat ke kulit, seolah ada makhluk tak kasat mata yang menggenggam tubuhnya dengan kasar. Luka itu tidak pernah sembuh dengan cepat, justru makin bertambah setiap malam. Ustadz Karim berusaha menenangkan keluarganya dengan cara yang ia kuasai sebagai ustadz, sholat malam, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan memperbanyak wirid. Ia percaya, doa adalah tameng paling kuat melawan gangguan gaib. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa jin yang sedang mengganggu anaknya bukan jin biasa. Ia sangat mengenal tanda-tandanya. Jin Kalasrenggi, makhluk yang dulu pernah ia ikat dengan darah dan perjanjian ketika masih bernama Ki Jaya Kelapa. Jin itu kini menagih sesuatu yang jauh lebih mengerikan, anak gadisnya. Bayangan di malam hari. Suatu malam, Hasan, adik Salma yang baru berusia 10 tahun, terbangun karena ingin ke kamar kecil. Saat melangkah ke dapur, ia mendengar suara langkah berat di halaman.
Dengan rasa ingin tahu, ia mengintip lewat celah papan rumah panggung. Seketika, tubuhnya kaku. Di luar, berdiri sosok tinggi menjulang, hampir setinggi pohon kelapa. Tubuhnya bersisik hitam berkilat, matanya merah menyala seperti bara, dan lidahnya menjulur panjang bercabang dua. Sosok itu menatap langsung ke arah kamar Salma. Hasan menahan napas, kakinya gemetar. Ia berlari kembali ke kamar ayahnya sambil menangis. "Ayah, ada orang tinggi sekali di luar," matanya merah. Karim segera keluar membawa lampu minyak. Namun ketika ia menyorotkan cahaya ke halaman, tak ada siapa-siapa. Hanya bambu yang bergoyang pelan diterpa angin. Tapi Karim tahu, Hasan tidak berbohong. Ia mengenali hawa dingin menusuk yang tertinggal di udara, hawa khas Kalasrenggi. Cermin yang berbicara. Gangguan semakin intens. Suatu pagi, Bu Siti mendapati Salma duduk termenung di depan cermin kecil di kamarnya. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ketika Bu Siti mendekat, ia terperanjat. Di permukaan cermin itu ada embun yang membentuk tulisan, "Kau milikku." Bu Siti langsung menjerit dan meraih tangan anaknya. Namun Salma hanya tersenyum tipis, seolah tak sadar dengan apa yang terjadi. Yang lebih mengejutkan, suara laki-laki asing terdengar samar dari cermin itu, meski tak ada siapapun di sana. Karim segera mengambil cermin itu dan menutupinya dengan kain putih, lalu membacakan ayat kursi berkali-kali. Tapi ia tahu, sekadar menutupi cermin tak akan menghentikan teror ini. Jin itu sudah menembus ruang pribadi Salma, bahkan mulai menanamkan pengaruh ke dalam pikirannya. Bisikan cinta yang mematikan. Malam berikutnya, Salma kembali bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di sebuah taman gelap penuh kabut. Dari kejauhan, sosok raksasa bersisik itu berjalan mendekat. Tapi kali ini wajahnya tak terlalu mengerikan. Ia menampakkan wujud laki-laki tinggi, berwajah tampan, dengan mata tajam berkilau merah. "Aku mencintaimu, Salma, ikutlah bersamaku. Di dunia ini tak ada yang bisa melindungimu selain aku," ucapnya. Salma ingin berlari, tapi kakinya kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Tubuhnya justru terasa ringan, seolah melayang menuju sosok itu. Ketika Kalasrenggi merentangkan tangan, tubuh Salma hampir menyatu dengannya. Saat itulah ia terbangun dengan teriakan keras. Karim yang sudah berjaga di samping ranjang langsung memeluk putrinya. Salma menangis terseduh, tubuhnya gemetar hebat. "Ayah, dia bilang mencintaiku, dia bilang aku harus ikut dengannya," ucap Salma dengan suara lirih. Karim menggenggam tangan putrinya erat-erat, matanya berkilat dengan amarah dan ketakutan bercampur. Ia tahu, jin itu tidak sekadar ingin menjadikan Salma tumbal. Kalasrenggi benar-benar jatuh cinta pada putrinya. Dan cinta jin bukan cinta manusia, cinta mereka berarti kepemilikan total, menelan, dan mengikat jiwa untuk selamanya. Peningkatan teror. Hari-hari berikutnya, Salma makin terpuruk. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat pasi. Kadang-kadang ia berbicara sendiri, seolah bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Bu Siti semakin kalut, sementara Hasan yang masih kecil hanya bisa bersembunyi di balik punggung ayahnya setiap kali malam tiba. Desa mulai mendengar kabar. Tetangga yang melihat lampu rumah Karim selalu menyala semalaman mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Salma kena penyakit aneh, ada pula yang menduga ia disantet orang. Tapi tidak ada yang berani membicarakan kemungkinan lain, gangguan jin pesugihan. Sebab semua orang tahu, isu seperti itu bisa menimbulkan ketakutan besar. Karim sendiri sudah tidak bisa menutup-nutupi. Ia merasakan, semakin keras ia melawan dengan doa, semakin keras pula Kalasrenggi menuntut. Pada titik tertentu, Karim sadar, doa saja mungkin tidak cukup. Jin itu terlalu mengenalnya, terlalu tahu kelemahannya. Pertanda dari sumur tua. Suatu malam, ketika Karim mengambil air wudhu di sumur belakang rumah, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Air sumur yang biasanya jernih tiba-tiba memerah seperti darah. Dari dalam sumur terdengar suara bergema. "Aku ingin putrimu, Karim, atau kau yang akan kujadikan gantinya." Karim tertegun, tangannya gemetar. Ia tahu betul suara itu. Suara yang sama dengan yang dulu ia dengar ketika pertama kali memanggil Kalasrenggi puluhan tahun lalu. Bedanya, kali ini suara itu jauh lebih kuat, lebih menuntut. Dengan tergesa, Karim menutup sumur itu menggunakan papan dan membaca ayat kursi. Tapi ia sadar, semua ini adalah peringatan. Kalasrenggi sudah menembus batas rumahnya. Dan ia tak akan berhenti sampai mendapat apa yang ia inginkan. Malam demi malam, keluarga Karim semakin terpojok. Salma terus melemah, Hasan semakin ketakutan, Bu Siti hampir putus asa. Sementara Karim, dalam hatinya mulai muncul pergulatan besar.
Ia tahu, untuk melawan Kalasrenggi, ia tak bisa hanya mengandalkan doa. Jin itu mengenalnya terlalu baik. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar menghadapi Kalasrenggi adalah membuka kembali pintu masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Dengan langkah berat, Karim mulai memikirkan sesuatu yang selama ini ia hindari, menengok kembali peti besi berisi kitab dan rajah kuno yang pernah ia tenggelamkan di sumur belakang rumah. Desa Kembang Jati kini terasa tidak sama lagi. Malam-malam yang biasanya sunyi hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin, berubah jadi malam penuh bisikan. Sejak kedatangan Kalasrenggi yang menampakkan wujudnya pada Aisyah, banyak kejadian ganjil terjadi di sekitar rumah Pak Karim. Ustadz sederhana itu kini benar-benar dipaksa menghadapi sesuatu yang selama ini coba ia lupakan. Bayangan di halaman belakang. Suatu malam, ketika Hasan hendak mengambil air wudhu di sumur belakang, ia melihat bayangan tinggi menjulang berdiri di bawah pohon mangga. Bayangan itu tidak punya wajah, hanya kepala hitam legam dengan dua cahaya merah menyala. Tubuhnya berbalut kain sobek, mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Hasan tertegun, tubuhnya kaku. Begitu ia beristighfar, bayangan itu tertawa lirih, lalu menghilang. Hasan segera lari ke dalam rumah, wajah pucatnya membuat Aisyah dan ayahnya cemas. "Ayah, di belakang ada yang mengintai," katanya dengan suara bergetar. Pak Karim menarik napas panjang, menyadari bahwa Kalasrenggi tidak lagi bersembunyi di balik bayangan, tapi sudah berani menampakkan diri. Isyarat dari Kalasrenggi. Malam berikutnya, Aisyah bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah pelataran luas dengan tanah merah yang selalu basah oleh darah. Di hadapannya berdiri sosok tinggi, wajahnya menyerupai tengkorak dengan mulut lebar penuh taring. Makhluk itu memperkenalkan dirinya. "Aku Kalasrenggi, penguasa darah dan tumbal. Putri Ustadz sederhana, aku memilihmu. Jadilah milikku, maka keluargamu akan selamat. Tolak, dan nyawa kalian semua akan kutarik." Aisyah terbangun dengan tubuh gemetar. Pak Karim menenangkan anak gadisnya, meski dalam hati ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan gaib. Desa dilanda ketakutan. Bukan hanya keluarga Pak Karim yang diganggu. Beberapa warga juga mulai merasakan hal-hal ganjil. Sapi milik Pak Darto mendadak mati dengan leher terpelintir, ayam-ayam warga ditemukan tanpa kepala, dan seorang bocah kecil mendadak sakit keras dengan tubuh penuh lebam tanpa sebab. Warga berbisik-bisik, semua kejadian ini berhubungan dengan pesugihan Pak Lurah Dharma. Tapi anehnya, rumah Pak Lurah justru terlihat semakin megah. Renovasi besar-besaran sedang dilakukan, dan setiap malam terlihat cahaya lampu terang benderang dari sana, seolah pesta sedang berlangsung. Namun tak ada suara musik, hanya bisikan samar dan aroma dupa menyengat yang terbawa angin malam. Konfrontasi dengan Pak Lurah. Pak Karim akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Pak Lurah Dharma. Ia mengetuk pintu dengan keras, dan saat pintu dibuka, aroma menyengat langsung menusuk hidung. Dharma muncul dengan senyum tipis, matanya merah, seperti kurang tidur. "Pak Lurah, apa yang sebenarnya kau lakukan? Desa ini resah, keluargaku pun ikut diganggu." "Hentikan semua ini," seru Pak Karim dengan nada tegas. Pak Lurah hanya tertawa kecil. "Kau pikir aku takut pada kata-katamu, Karim? Kau bukan siapa-siapa lagi. Dulu kau dukun sakti yang disegani, kini hanya ustadz desa yang tak punya apa-apa. Jangan ikut campur. Kalasrenggi sudah jadi bagian dari kekayaanku, dan kau tidak bisa melawannya." Perkataan itu menusuk hati Pak Karim. Ia tahu Dharma benar, dirinya memang bukan siapa-siapa lagi. Namun ketika Kalasrenggi mulai menyentuh anak-anaknya, ia tidak bisa tinggal diam. Perjanjian darah. Beberapa malam kemudian, Pak Karim mendengar suara langkah di halaman. Saat ia keluar, di sana berdiri sosok tinggi hitam dengan mata menyala merah, Kalasrenggi. Makhluk itu tidak lagi bersembunyi. "Karim," suaranya berat, bergema, "masa lalumu tak bisa kau tinggalkan. Kau dulu pernah memanggilku, pernah menawariku darah untuk kekuatanmu. Sekarang aku menagihnya. Jika kau menolak, anakmu akan jadi gantinya." Pak Karim terdiam, hatinya berkecamuk. Ia tahu Kalasrenggi tidak berbohong. Dulu, sebelum bertaubat, ia pernah melakukan ritual pemanggilan dengan darah ayam hitam, meski tidak sampai menyerahkan tumbal manusia. Namun bagi makhluk gaib, janji sekecil apapun tetap akan ditagih. Pertarungan batin. Setelah kejadian itu, Pak Karim mengurung diri di musola kecil di samping rumahnya. Ia menghabiskan malam dengan doa, zikir, dan sholat malam, berharap Allah memberinya kekuatan. Tapi di setiap bacaan doa, ia merasakan hawa dingin menyelinap, seolah Kalasrenggi ikut mendengarkan.
Hasan yang masih remaja mulai ikut berjaga, sementara Aisyah semakin ketakutan. Kadang, suara-suara aneh memanggil namanya di malam hari, suara lelaki berat bercampur lirih. Kadang terdengar di jendela, kadang di kamar mandi. Desa terbelah. Desa Kembangjati semakin panas. Sebagian warga mulai mendukung Pak Lurah karena tergiur kekayaannya, sementara sebagian lain merasa takut dan mulai mendekat pada Pak Karim untuk meminta perlindungan. Situasi ini membuat Dharma semakin beringas. Ia menuduh Pak Karim menyebarkan fitnah, padahal Karim hanya mencoba menyelamatkan anak-anaknya. Namun di balik semua itu, Karim mulai sadar bahwa ini bukan lagi sekadar urusan keluarga. Kalasrenggi telah menancapkan cakarnya di seluruh desa, dan jika ia tidak bertindak, maka Kembangjati akan jatuh ke dalam kegelapan. Malam terakhir sebelum bulan purnama, Pak Karim bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tepi sungai penuh darah, dan di seberang sana berdiri Kalasrenggi sambil menggenggam tangan Aisyah. Makhluk itu berkata, "Besok malam, aku akan datang. Pilih, kau atau anakmu." Pak Karim terbangun dengan keringat dingin. Kali ini ia tahu, masa lalunya sebagai mantan dukun tak bisa lagi ia sembunyikan. Untuk melawan Kalasrenggi, ia harus membuka kembali ilmu-ilmu lama yang pernah ia kubur dalam-dalam. Sejak mimpi terakhir tentang Sungai Darah, Pak Karim tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Ia tahu waktunya semakin dekat. Kalasrenggi akan datang menagih janji yang pernah ia ucapkan di masa kelamnya. Setiap malam, suara lirih berbisik di telinganya. Kadang suara itu seperti perempuan menangis, kadang suara laki-laki berat yang menyerupai dirinya sendiri di masa lalu. "Karim, ingatlah kekuatanmu dulu. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa." Suara itu terus mengganggu di sela-sela zikirnya, seolah ingin meruntuhkan pertahanannya. Perbincangan dengan Hasan. Suatu malam, Hasan mendekati ayahnya yang sedang duduk di musola kecil. "Ayah, apakah benar dulu ayah seorang dukun?" tanyanya pelan. Pak Karim terdiam, dadanya terasa sesak. Ia menatap anak sulungnya itu dengan mata yang berkaca-kaca. "Benar, Nak. Ayah pernah tersesat. Ayah pernah menempuh jalan yang salah, jalan yang penuh dengan dosa. Ayah pikir bisa menguasai ilmu dan dunia, tapi yang ada hanya menjerumuskan." Hasan menunduk. "Lalu, apa ayah akan melawan jin itu dengan ilmu yang sama?" Pertanyaan itu menampar batin Pak Karim. Ia sadar, ini dilema besar, membuka kembali ilmu lamanya berarti ia harus menginjak batas berbahaya antara iman dan kegelapan. Namun jika tidak, Aisyah dan seluruh desa bisa jadi korban. Kunjungan Mbah Tamin. Di tengah kebingungannya, datang seorang tamu tua. Mbah Tamin, sesepuh desa yang sudah jarang keluar rumah. Dengan tongkat kayu dan mata tajam, ia menatap Pak Karim lama sekali. "Aku tahu siapa kau sebenarnya, Karim," katanya lirih. "Aku tahu kau dulu belajar ilmu hitam. Tapi aku juga tahu kau sudah bertaubat. Sekarang waktunya kau gunakan apa yang pernah kau pelajari, bukan untuk dirimu, tapi untuk melawan keangkaramurkaan." Pak Karim tercekat. "Tapi, Mbah, bukankah itu artinya aku membuka kembali jalan yang sudah ayah kubur?" Mbah Tamin tersenyum tipis. "Bedanya sekarang, kau tidak sendirian. Kau punya iman yang mengikatmu. Ilmu itu hanyalah alat. Yang membuatnya hitam atau putih adalah tujuanmu." Ritual di malam gelap. Akhirnya, dengan hati berat, Pak Karim masuk ke bilik kecil di belakang rumahnya. Disitulah ia dulu menyimpan sisa-sisa benda ritual, kitab tua dengan tulisan Jawa kuno, keris pusaka yang sudah berkarat, dan sebuah kendi kecil yang dulu dipakai untuk menampung darah ayam hitam. Semua itu sudah ia kunci rapat bertahun-tahun. Tangannya bergetar saat membuka kotak kayu. Bau apek dan kertas lapuk menyeruak. Ia membuka kitab itu, membaca kembali mantra-mantra yang pernah begitu akrab di lidahnya. Namun kali ini, ia tidak langsung mengucapkannya. Ia hanya membaca untuk mengingat, lalu melawan dengan ayat-ayat Al-Quran. Hasan yang mengintip dari pintu melihat ayahnya bergidik, keringat bercucuran meski malam dingin. Sesekali suara bisikan terdengar di sekeliling bilik, seolah Kalasrenggi tahu Karim mulai membuka kembali masa lalunya. Aisyah dalam bahaya? Sementara itu, Aisyah semakin diganggu. Setiap malam, bayangan hitam berdiri di dekat jendela kamarnya. Kadang terdengar suara berat memanggil, "Aisyah, ikutlah bersamaku, kau akan jadi ratuku." Suatu malam, Aisyah mendapati tubuhnya tiba-tiba terkunci, tak bisa bergerak, dan sesosok tangan hitam mencoba meraih lehernya. Untung saja Hasan cepat masuk, membaca ayat kursi keras-keras hingga bayangan itu menghilang. Tangisan Aisyah pecah, tubuhnya gemetar. "Ayah, tolong aku tidak kuat lagi," katanya sambil memeluk Pak Karim. Hati sang ustadz hancur,
ia sadar waktunya tinggal sedikit. Pertemuan gelap dengan Dharma. Pak Karim mendatangi Pak Lurah Dharma sekali lagi, kali ini dengan tekad bulat. Rumah Pak Lurah tampak semakin mewah, dengan lampu terang dan pagar tinggi. Namun begitu ia masuk, suasana berubah mencekam. Bau dupa tebal, dinding penuh coretan raja hitam, dan di tengah ruangan ada kendi besar berisi cairan merah pekat. Dharma duduk di kursi besar, wajahnya pucat namun matanya menyala. "Kau datang lagi, Karim? Apa kau sudah siap menyerahkan anakmu? Kalasrenggi sudah memilihnya." Pak Karim mengepalkan tangan. "Tidak, Dharma. Kau yang membawa celaka ini ke desa. Kau yang menyerahkan dirimu pada jin terkutuk itu. Aku akan melawannya, meski harus mengorbankan nyawaku." Dharma tertawa keras. "Kau lupa siapa dirimu dulu? Kau mantan dukun yang gagal. Kau tak akan bisa melawan Kalasrenggi. Bahkan sekarang pun, dia sudah setengah milikmu." Ucapan itu menusuk batin Pak Karim. Ia sadar, masa lalunya masih membekas, dan itu yang membuat Kalasrenggi begitu kuat mendekatinya. Persiapan pertarungan. Malam berikutnya, Pak Karim membersihkan musola kecil. Ia menyalakan lampu minyak, lalu duduk bersila. Hasan di sampingnya, Aisyah di belakang sambil memegang tasbih. Karim mulai membaca doa-doa perlindungan, mengajarkan anak-anaknya untuk ikut bersuara. Di hadapannya, ia menaruh keris pusaka yang dulu digunakan dalam ritual. Namun kali ini, ia tidak menghunusnya untuk memanggil jin, melainkan meletakkannya sebagai saksi. Ia berniat menggunakan doa sebagai senjata utama, dan jika harus bertarung, keris itu hanya sebagai pengingat bahwa masa lalunya kini tunduk pada imannya. Hawa dingin menyelimuti musola. Angin berhembus kencang meski semua pintu tertutup. Lampu minyak bergoyang, bayangan hitam muncul di dinding. Tawa Kalasrenggi menggema, "Karim, saatnya tiba. Malam purnama besok, aku akan datang mengambil hakku." Pak Karim menutup mata, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Hasan ikut, suaranya bergetar. Aisyah menangis namun tetap menggenggam tasbih. Untuk pertama kalinya, keluarga kecil itu melawan bersama. Malam itu menjadi penentu. Karim sadar ia tidak bisa lagi mundur. Masa lalunya sebagai dukun kini bersatu dengan keimanannya sebagai ustadz. Ia tidak bisa menghapus dosa lama, tapi bisa menebusnya dengan berjuang melawan jin yang dulu hampir ia jadikan sekutu. Besok malam, purnama akan tiba. Dan bersama cahaya itu, Kalasrenggi akan datang menagih tumbal. Pertarungan besar tidak bisa lagi dihindari. Langit desa Kembang Jati malam itu bersih, bulan purnama menggantung bulat sempurna. Cahaya putihnya memantul di sawah-sawah yang basah, menimbulkan kesan seram seperti lautan perak. Tapi bagi Pak Karim, malam ini bukan malam yang indah, melainkan malam penentuan. Sejak sore, ia sudah mempersiapkan musola kecilnya. Lantai disapu bersih, tikar digelar, dan lampu minyak dinyalakan. Hasan duduk di samping ayahnya dengan wajah tegang, sementara Aisyah memegang erat tasbih yang terus berputar di tangannya. Pak Karim berusaha menenangkan mereka, meski hatinya sendiri berdegup kencang. "Apapun yang terjadi malam ini, jangan tinggalkan doa," bisiknya pada kedua anaknya. Suara yang menggetarkan. Menjelang tengah malam, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti rumah. Angin bertiup kencang tanpa arah, membuat pintu berderit dan lampu minyak bergoyang. Lalu terdengar suara berat, seolah berasal dari perut bumi. "Karim," suara itu memanggil, panjang dan bergema. "Waktumu telah tiba." Hasan spontan memeluk ayahnya, Aisyah menutup telinganya sambil menangis. Dari arah luar musola, bayangan hitam raksasa muncul, tinggi hampir menyentuh atap rumah. Mata merah menyala, tubuhnya berbalut kain sobek, dan wajahnya, separuh tengkorak, separuh manusia. Itulah Kalasrenggi. Tawaran gaib. Kalasrenggi melangkah mendekat, setiap pijakannya membuat tanah bergetar. "Karim, dulu kau pernah memanggilku. Kau janjikan darah, meski kau melarikan diri sebelum menuntaskannya. Sekarang, kau harus menebusnya. Serahkan anak gadismu, maka semua akan berakhir." Pak Karim berdiri, meski lututnya bergetar. "Aku tidak akan menyerahkan anakku. Kau salah kalau mengira aku masih Karim yang dulu. Aku sudah bertaubat." Tawa Kalasrenggi menggema keras, membuat kaca jendela bergetar. "Taubatmu tidak menghapus janji darahmu, Karim. Kau terikat. Jika kau menolak, maka nyawamu, anak-anakmu, bahkan seluruh desa ini akan jadi santapanku." Pertarungan dimulai. Pak Karim mengangkat tangannya, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Musola kecil itu bergetar, lampu minyak berkilat, dan hawa dingin terasa semakin menekan. Kalasrenggi mundur selangkah, matanya menyipit. Namun tak lama, ia menepuk tanah dengan tangannya. Dari bawah musola,
muncul belasan tangan hitam berwujud asap, meraih kaki-kaki Karim dan anak-anaknya. Hasan hampir terjatuh, tapi segera membaca doa, membuat tangan-tangan itu melepaskan cengkeraman. Pak Karim mengambil keris pusaka dari sampingnya. Bukan untuk memanggil jin, melainkan untuk menyalurkan doa. Ia mengangkat keris itu ke udara sambil melantunkan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Cahaya samar muncul dari bilah keris, membuat tangan-tangan hitam berasap dan meleleh. Aisyah dalam bahaya? Tiba-tiba, salah satu bayangan merangsek masuk melalui jendela, langsung meraih Aisyah. Gadis itu menjerit, tubuhnya terangkat ke udara. Hasan berlari menarik adiknya, namun terpental ke dinding. Kalasrenggi tertawa puas. Aisyah, kau ditakdirkan jadi milikku. Ikutlah aku, dan kau akan jadi ratu di alamku. Air mata Aisyah bercucuran. Ayah, tolong aku, teriaknya sambil berusaha melepaskan diri. Pak Karim langsung menancapkan keris pusaka ke lantai musola sambil berdoa keras, Ya Allah, lindungi anakku dari makhluk terkutuk ini. Cahaya terang meledak dari keris, menembus dinding musola, dan bayangan yang mencengkeram Aisyah terlepas sambil melolong. Balasan Kalasrenggi. Marah besar, Kalasrenggi menghantam tanah dengan tangannya. Seketika musola kecil itu retak, kayu-kayu berderit, genteng berjatuhan. Hasan dan Aisyah berteriak ketakutan. Karim merangkul mereka, menahan reruntuhan dengan tubuhnya. Kalasrenggi menunduk, menatap Karim dari dekat. Kau berani melawanku dengan doa? Kau pikir itu cukup? Aku akan menunggumu lelah. Dan saat imanmu goyah, aku akan menelanmu bersama anak-anakmu. Setelah berkata begitu, tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah pertarungan, musola kecil itu rusak parah. Atap sebagian runtuh, dinding retak, dan lampu minyak padam. Hasan berdarah di pelipis, Aisyah masih menangis gemetar, sementara Pak Karim terduduk lemas dengan keris masih di tangannya. Ia tahu, ini baru awal. Kalasrenggi hanya menguji kekuatannya. Malam purnama masih panjang, dan makhluk itu akan kembali. Tapi Karim juga sadar, doa mampu melemahkan Kalasrenggi, meski hanya sementara. Desa gempar. Keesokan paginya, warga desa heboh. Mereka mendapati musola Pak Karim rusak parah, seolah dihantam badai. Sebagian percaya itu ulah makhluk gaib, sebagian lain menuduh Karim masih bermain ilmu hitam. Pak Lurah Dharma memanfaatkan kesempatan itu. Ia berdiri di balai desa, bersuara lantang. Lihat, inilah akibat dari Karim. Ia mantan dukun, dan sekarang membawa bala untuk desa kita. Sebagian warga terpengaruh, meski ada juga yang diam-diam masih percaya pada Karim. Malam purnama pertama usai. Karim berhasil menahan serangan Kalasrenggi, tapi itu hanya ronde awal. Ancaman semakin nyata, apalagi Dharma terus menjelekkan namanya di depan warga. Pak Karim kini berada di persimpangan. Apakah ia harus mengungkap semua masa lalunya di depan warga untuk mendapatkan kepercayaan, atau tetap diam dan melawan sendirian demi menyelamatkan keluarganya? Sejak malam purnama pertama itu, desa Kembang Jati tidak lagi tenang. Musola kecil Pak Karim rusak parah, atapnya bolong, tiang-tiang miring, dan bekas gosong hitam menempel di dinding. Warga yang datang keesokan harinya berbisik-bisik, sebagian menuduh musibah itu akibat amukan jin, sebagian lagi menuding Karim masih berhubungan dengan ilmu hitam. Sudah saya bilang, kata Pak Lurah Dharma lantang di balai desa, Karim ini bukan ustadz biasa. Dia mantan dukun. Sekarang jinnya marah karena ditinggalkan. Buktinya? Musola hancur. Itu jelas ulah makhluk gaib yang dipanggilnya. Beberapa warga terdiam, sebagian mengangguk setuju. Mereka takut jika Karim benar-benar membawa bala. Namun, ada juga yang masih percaya pada Karim. Seorang ibu tua, Bu Narti, membela, Pak Lurah, jangan menuduh sembarangan. Saya lihat sendiri, Karim membantu anak-anak mengaji, menolong orang sakit. Musyolanya hancur bukan karena ilmu hitam, tapi karena dia diserang. Suara-suara pro dan kontra membuat desa terbelah. Kembang Jati kini berada dalam ketegangan, antara percaya pada Pak Lurah yang kaya, atau pada ustadz sederhana yang penuh misteri. Luka yang tak terlihat. Di rumahnya, Karim merawat luka Hasan yang masih memar akibat terhempas malam itu. Aisyah duduk di sudut, wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak hampir dibawa Kalasrenggi, ia jarang berbicara. Kadang ia menatap kosong ke arah jendela, seolah mendengar bisikan yang tak didengar orang lain. Pak Karim tahu, anak gadisnya masih menjadi incaran utama. Hatinya hancur setiap kali melihat Aisyah gemetar setiap malam tiba. Hasan mencoba menguatkan ayahnya. Ayah, aku tahu warga mulai percaya fitnah Pak Lurah.
Tapi aku tidak peduli. Aku akan tetap di sisi ayah. Karim menepuk bahu anaknya. Nak, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi kita harus sabar. Kebenaran akan menang pada waktunya. Dharma makin berkuasa. Sementara itu, Dharma semakin tenggelam dalam pesugihannya. Rumahnya kini menjulang megah dengan ket baru, gerbang tinggi, dan penjaga di depan. Setiap malam, cahaya terang terlihat dari balik jendela, diiringi aroma dupa pekat yang terbawa angin. Warga yang lewat sering mendengar suara-suara aneh, seperti lolongan binatang bercampur tangisan perempuan. Namun kekayaan Dharma membuat sebagian warga menutup mata. Ia membagi-bagikan beras, uang, bahkan membantu biaya sekolah anak-anak. Banyak yang mulai menganggapnya dermawan, meski dalam hati diliputi rasa takut. Kekayaan Pak Lurah ini berkah, kata seorang bapak muda di warung kopi. Berkah apanya? Itu hasil pesugihan, balas yang lain. Tapi perdebatan tak pernah selesai. Perjanjian yang menjerat. Suatu malam, Pak Karim didatangi Mbah Tamin lagi. Sesepuh desa itu menatapnya serius. Karim, aku tahu apa yang terjadi. Dharma sudah menyerahkan perjanjian darah pada Kalasrenggi. Ia bukan sekadar kaya, tapi menjadi perpanjangan tangan makhluk itu di dunia manusia. Selama perjanjian itu masih berlaku, Kalasrenggi akan semakin kuat. Pak Karim tertegun. Bagaimana cara memutus perjanjian itu, Mbah? Harus ada saksi. Harus ada keberanian. Kau tidak bisa melawan sendirian. Desa ini harus tahu siapa sebenarnya Dharma. Tapi ingat, membongkar perjanjian itu berarti kau juga harus membuka masa lalumu. Siapkah kau menanggungnya? Kata-kata itu membuat dada Karim semakin sesak. Ia tahu benar, masa lalunya sebagai dukun sakti penuh dosa. Jika warga tahu, mungkin ia akan kehilangan kehormatan. Tapi jika ia diam, Aisyah bisa benar-benar jadi tumbal. Malam kedua yang mencekam. Malam kedua setelah purnama, gangguan semakin parah. Angin bertiup kencang, membuat pintu berderit. Di halaman rumah, terlihat bayangan hitam tinggi menjulang, menatap rumah Karim. Dari balik jendela, Aisyah melihat mata merah menyala, lalu pingsan ketakutan. Hasan keluar dengan gagah, membawa kayu bakar. Ia berteriak, "Pergi kau! Jangan ganggu keluargaku!" Tapi bayangan itu hanya tertawa keras, membuat kayu di tangannya terbakar sendiri hingga ia terpaksa melemparnya. Pak Karim segera keluar, membawa air doa yang ia siapkan sejak sore. Ia memercikannya ke halaman, membuat bayangan itu menguap, tapi tidak hilang sepenuhnya. Hanya mundur, lalu menghilang di arah rumah Pak Lurah. Karim sadar, Kalasrenggi tidak lagi hanya mengincar anaknya, tapi juga menguji keberaniannya. Fitnah makin keras. Besok paginya, Dharma kembali mengumpulkan warga. Kali ini lebih agresif. Kalian lihat sendiri. Setiap malam ada keributan di rumah Karim. Itu semua karena dia masih main dengan ilmu hitam. Kalau tidak kita usir, desa ini akan hancur. Sebagian warga mulai goyah. Ada yang menyetujui usulan itu, ada yang ragu. Karim dipanggil ke balai desa untuk memberi penjelasan. Di depan warga, ia berdiri dengan wajah tenang, meski hatinya berkecamuk. Saudara-saudaraku, benar aku pernah tersesat di masa lalu. Aku pernah jadi dukun. Tapi itu sudah lama aku tinggalkan. Aku bertaubat, dan kini aku hanya ingin jadi ustadz sederhana. Apa yang kalian lihat bukan karena aku memanggil jin, melainkan karena aku sedang melawan jin yang dipelihara oleh orang yang kalian anggap pemimpin. Warga heboh. Ada yang percaya, ada yang marah. Dharma tersenyum licik. Bukti apa yang kau punya, Karim? Jangan lempar fitnah ke pemimpinmu sendiri. Karim menatap lurus ke arah Dharma. Buktinya akan muncul sendiri, Dharma. Kau bisa menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Allah. Awal perlawanan. Sejak saat itu, Karim mulai terbuka pada beberapa warga yang masih percaya padanya. Ia mengajarkan doa-doa perlindungan, mengajak mereka sholat berjamaah di musola yang rusak, dan perlahan membangun kembali semangat di desa. Hasan ikut membantu, mengumpulkan pemuda desa untuk berjaga malam. Aisyah, meski masih ketakutan, mulai ikut berzikir bersama. Tapi Karim tahu, semua ini hanya langkah awal. Pertempuran besar dengan Kalasrenggi masih menanti di malam purnama berikutnya. Dan ia harus bersiap, bukan hanya dengan doa, tapi juga keberanian untuk membongkar rahasia Dharma di depan seluruh desa. Desa Kembangjati kini benar-benar terbelah. Pak Lurah Dharma semakin berkuasa dengan pesugihannya, sementara Pak Karim mulai mendapat sedikit dukungan dari warga yang berani. Fitnah dan ancaman makin besar, tapi Karim mantap, lebih baik membuka masa lalunya daripada kehilangan anaknya. Malam itu,
Bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit desa Kembang Jati. Suasana sunyi, tapi hawa dingin menusuk tulang. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing yang bersahut-sahutan, seolah merasakan sesuatu yang akan segera terjadi. Pak Karim berdiri di halaman rumahnya dengan wajah tegas. Hasan di sisinya membawa sebilah bambu yang telah diruncingkan, sementara Aisyah duduk di dalam rumah, memegang erat tasbih pemberian ayahnya. Sejak sore, ia berpuasa dan berdoa, berharap kekuatan doa bisa menahannya dari rayuan Kalasrenggi. Mbah Tamin mendekat, membawa tongkat kayu tua. "Karim, malam ini waktunya. Kalau kita tidak melawan sekarang, Kalasrenggi akan benar-benar mengambil Aisyah." Karim mengangguk. "Aku sudah siap, Mbah. Biar malam ini jadi saksi, apakah aku benar-benar sudah meninggalkan masa lalu, atau aku harus menghadapinya sekali lagi." Kabar dari Balai Desa. Di Balai Desa, Pak Lurah Dharma mengumpulkan warga. Ia mengenakan kain hitam dengan selendang merah di lehernya. Aroma dupa pekat menyelimuti ruangan. "Malam ini," katanya dengan suara berat, "desa kita akan terbebas dari kutukan Karim. Jin Kalasrenggi akan menjemputnya bersama anak gadisnya. Biarkan itu jadi balasan bagi pengkhianatan." Sebagian warga merinding mendengarnya. Ada yang percaya penuh, ada yang masih bimbang. Tapi tak seorang pun berani melawan Dharma, karena mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik kata-katanya. Puncak gangguan. Menjelang tengah malam, angin bertiup semakin kencang. Pohon-pohon di sekitar rumah Karim bergoyang keras, daunnya berjatuhan seperti hujan. Dari arah rumah Pak Lurah, terdengar suara gamelan halus bercampur tangisan perempuan. Tanah bergetar pelan, membuat beberapa warga terkejut. Lalu muncullah sosok itu. Jin Kalasrenggi. Tingginya hampir setinggi pohon kelapa, matanya merah menyala, taring panjang meneteskan cairan hitam. Tubuhnya berlapis sisik gelap, dengan sayap yang hanya separuh, robek seperti bekas luka. Aisyah menjerit dari dalam rumah. Hasan langsung berdiri di depan pintu, menghadang dengan tubuh gemetar tapi penuh tekad. "Serahkan gadis itu," suara Kalasrenggi bergema, membuat kaca jendela pecah berderak. Pak Karim maju, menancapkan tongkat kayu ke tanah. "Kalasrenggi, kau tidak akan menyentuh anakku. Kau sudah kenyang dengan tumbal Dharma, jangan lagi meminta dari keluargaku." Jin itu tertawa keras, membuat tanah di sekitar mereka retak. "Karim, kau mantan hambaku. Kau pikir aku lupa masa lalu? Kau pernah menumbalkan nyawa manusia untukku. Kau pernah menjanjikan pengabdian seumur hidup. Sekarang kau melanggar janji. Aku datang menagih." Wajah Karim memucat, tapi ia tetap berdiri tegak. "Benar, aku pernah salah. Aku pernah menjadi dukun sesat. Tapi aku sudah bertaubat. Janjiku padamu batal, karena aku hanya mengabdi pada Allah." Fitnah terbongkar. Tiba-tiba, dari arah balai desa, warga berdatangan. Rupanya mereka penasaran dengan kegaduhan. Dan di tengah kerumunan, Pak Lurah Dharma datang dengan wajah pucat, tapi tetap tersenyum licik. "Kau bisa berdalih apa saja, Karim," katanya. "Tapi semua orang tahu, kau dukun. Kau mantan pemuja jin. Lihat, Kalasrenggi sendiri datang menagih janjimu." Warga mulai ricuh. Ada yang menuding Karim, ada yang meragukan Dharma. Namun tiba-tiba, Kalasrenggi menoleh pada Dharma, lalu tertawa panjang. "Dharma, manusia licik. Kau pikir aku akan selalu setia padamu? Kau hanya alat. Semua kekayaanmu hanyalah janji semu. Aku datang bukan hanya untuk gadis itu, tapi juga untuk menagih tumbal yang kau janjikan padaku. Ingat, setiap 7 purnama, harus ada jiwa yang diserahkan. Dan malam ini, giliranmu." Warga terdiam. Semua menoleh pada Dharma. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah panik. "Tidak, kau tidak boleh mengkhianatiku. Aku sudah beri banyak. Aku sudah korbankan orang-orang miskin, aku sudah beri darah segar. Jangan ambil aku." Pengakuan itu terdengar jelas oleh semua warga. Seketika fitnah yang selama ini menimpa Karim terbongkar. Pertarungan pamungkas. Kalasrenggi bergerak maju, mendekati Aisyah. Hasan berteriak sambil melempar bambu runcing, tapi tubuh jin itu tak terluka. Karim mengangkat kedua tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Setiap kata meluncur seperti api, membuat Kalasrenggi meringis. Sisiknya terbakar, matanya berasap, tapi kekuatannya masih besar. Ia melawan dengan melempar angin hitam, membuat Karim tersungkur. Hasan segera membantu ayahnya berdiri. "Ayah, jangan berhenti." Karim menguatkan hati, menutup mata, lalu mengingat kembali semua dosa masa lalunya. Air matanya jatuh. "Ya Allah, aku akui segala dosaku. Jangan biarkan anak-anakku menjadi korban. Biarlah aku yang menanggung."
cahaya putih perlahan menyelimuti tubuh Karim. Suara bacaannya semakin keras, menusuk telinga. Warga yang menyaksikan ikut gemetar, beberapa spontan membaca doa bersama. Kalasrenggi berteriak marah, tubuhnya makin berasap. Ia mencoba meraih Aisyah, tapi tubuhnya terbakar semakin hebat. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku haus darah manusia. Namun cahaya semakin kuat. Dengan pekikan terakhir, tubuh Kalasrenggi meledak menjadi abu hitam yang beterbangan, lalu hilang ditelan angin malam. Kejatuhan Pak Lurah. Begitu jin itu lenyap, Dharma berteriak histeris. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot, mulutnya berbusa. Dari dalam tubuhnya keluar asap hitam yang berputar-putar, lalu menghilang. Ia jatuh tak bernyawa di depan semua warga. Suasana sunyi. Warga saling pandang, syok melihat kenyataan. Pak Karim duduk lemas di tanah, menatap langit. Hasan memeluknya, sementara Aisyah menangis di pelukan Mbah Tamin. Bu Narti, yang sejak awal membelanya, maju ke depan. Kalian lihat sendiri, Karim bukan dukun lagi. Ia ustadz yang melawan jin. Sementara Dharmalah yang memperdaya kita dengan pesugihannya. Warga menunduk malu. Beberapa menangis, menyadari bahwa mereka salah menuduh Karim. Desa kembali tenang. Keesokan harinya, jenazah Dharma dimakamkan tanpa upacara besar. Tidak ada yang berani mendekat, karena jasadnya berbau busuk tak biasa. Hanya beberapa orang saja yang mengurusinya dengan terpaksa. Desa perlahan kembali tenang. Musola yang rusak mulai diperbaiki bersama-sama. Warga yang dulu memusuhi Karim kini meminta maaf. Mereka kembali mendatangi rumahnya, memohon agar ia tetap membimbing mereka. Aisyah mulai pulih, meski trauma masih tersisa. Hasan semakin dewasa, tekadnya menjaga keluarga makin kuat. Dan Pak Karim, meski lelah, kini merasa beban masa lalunya terangkat. Di hadapan warga, ia berkata, "Saudaraku, aku memang pernah sesat. Aku pernah jadi dukun, aku pernah bersahabat dengan jin. Tapi Allah membuka pintu taubat, dan malam kemarin menjadi bukti. Jangan pernah bermain-main dengan jin dan pesugihan, karena akhirnya hanya kebinasaan." Warga mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, musola kembali dipenuhi suara doa yang tulus. Penutup, Pak Karim tahu, bayangan masa lalunya mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi malam purnama itu telah menjadi saksi, ia bukan lagi dukun sesat, melainkan seorang ustadz sederhana yang memilih jalan kebenaran. Dan bagi desa Kembang Jati, kisah tentang Pak Lurah Dharma dan Jin Kalasrenggi akan selalu jadi pelajaran, bahwa kekayaan dari pesugihan hanyalah ilusi, sementara kekuatan doa dan taubat sejati mampu mengalahkan kegelapan sebesar apapun.